Belum masuk ya. Sebentar, ini belum saya buka apanya. Oh, komen. MRS. Kok belum masuk ya? Kok belum masuk ya? Sebentar dulu, mana ya? Kok belum masuk? Ini sih. Belum masuk ya? Sebentar. Sudah masuk? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah masuk, Pak. Baik, kita sudah berkenalan saudara ya. Jadi hari ini kita hari pertama untuk apa? Untuk ini kuliah yang pertama kita ya. Ini bahan udah saya kirim tadi ya ke Mbak siapa? Asmira ya? Ya, baik. Ya, Siap, Pak Dokter. Terima kasih. Ya, oke. Jadi ini kita akan belajar tentang manajemen operasional rumah sakit ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang di rumah sakit, kira-kira apa sudah bisa membayangkan nggak tentang rumah sakit itu apa sih? Ya. Mungkin bagi yang sudah di rumah sakit, baik walaupun di poli, ya cuma di UGD, minimal sudah tahu kan tentang rumah sakit ya. Kalau yang belum, apalagi yang bukan bidang ya seperti dokter hewan, kayaknya itu harus banyak belajar ya tentang rumah sakit ya. Jadi ini kita akan membahas tentang tiga pokok bahasan ya. Rumah sakit ya, Anda sih bisa membayangkan nggak tentang rumah sakit tuh? Apa sih rumah sakit tuh? Tahu nggak tentang rumah sakit? Apa sih rumah sakit? Ini ya, jadi ini tentang apa nih? Ini tentang faktor-faktor ya, beberapa faktor yang mempengaruhi tentang kesehatan ya. Jadi tentang kesehatan ini faktor-faktor mempengaruhi. Ada yang teori Bloom, ada yang ini kita lihat dari dimensi lain ya. Nah ini bahwa di sini dalam hal population health strategi ya,
itu melihatnya bahwa ada 3 tahapan ya, ada policy dan program, ada health factor, ada health outcome. Jadi untuk mencapai derajat kesehatan ini ya, untuk derajat kesehatan ini dia dari kacamata PHN ini melihatnya adalah dari kebijakan dan program-programnya. Ya, ini ya program-programnya. Nah, ini ada 3 ini ya, ini programnya. Kemudian setelah programnya apa ya, ini program-program kebijakan, undang-undang, ya menyangkut undang-undang, akreditasi, macam-macam sini. Nah di sini kemudian ada health factor, ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah ini faktor-faktor ini kan kalau teori Bloom itu kan ada 3 ya, 4 ya, 4 ya, sama ya ini. Jadi ada ini teori Bloom nih, lingkungan, terus sosial ekonomi, clinical care, pelayanan ya, pelayanan ini clinical care itu kan pelayanannya ini daripada pelayanan, kalau di Bloom itu pelayanan. Terus ada perilaku. Nah, ini. Jadi dari teorinya PHM itu bahwa faktor-faktor yang besar itu sosial ekonomi ya, faktor sosial ekonomi yang besar sekali pengaruhnya terhadap kesehatan ya, sosial ekonomi. Kalau di Bloom kan lingkungan yang besar ya, tapi kalau di sini adalah kita lihat dari kependudukan itu ya sosial ekonomi ya, karena sosial ekonomi itu ini banyak faktornya nih, indikatornya pendidikan, ada pekerjaan, pendapatan ya, terus dukungan family sosial, kemudian community safety ya. Kalau lingkungan kan cuman lingkungan fisik saja di sini, fisik. Terus perilaku ya perilaku ada merokok, obat, ya alkohol, dan diet ya gizi, terus sexual ability. Terus clinical ya pelayanan itu aksesibilitas dan quality. Jadi faktor clinical tuh sebenarnya kalau Anda perhatikannya cuma 20% ya di rumah sakit itu. Justru sosial ekonomi ini yang besar, sosial ekonomi ya, bagaimana mengelola ini sosial ekonomi. Nah ini semua menghasilkan health outcome. Nah, outcome itu ada 50-50 di sini ya, ada 50% health outcomes-nya dan quality kehidupannya ya, kualitas hidupnya masyarakat. Jadi health outcome itu ada 2, kepada kesembuhan 50% dan kepada kualitas hidup 50%. Nah ini adalah kalau kita bayangkan rumah sakit ya, Anda sambil membayangkannya rumah sakit ya. Rumah sakit ini ya, ini rumah sakit, areanya ini organisasi rumah sakit ini dipengaruhi oleh faktor, ada 3 lingkungan nih, ada 3 lingkungan besar, lingkungan kesehatan, lingkungan umum, dan faktor organisasi, faktor ini ya, organisasi sendiri ya, ya faktor organisasi ini. Nah ini area pelayanan nih, area pelayanan. Nah ini area pelayanan ini, jadi di sini tuh ada lingkungan kesehatan, ada organisasi pengatur ini ya, ada apa nih faktor pengatur ini regulasi Kemenkes nih. Maghrib ya. Kita maghrib dulu aja ya kalau ya. Siap, Dok. Ya, Pak. Kita maghrib jam berapa? Setengah jam 6 Ya. 6 seperempat ya. Ya, setengah 7. 18.30, Pak. Oh, enggak kelamaan. Setengah jam, Pak. Setengah jam, Pak, sholat. Sekarang jam berapa? 18. 17.57.
Ya oke lah, ya jam setengah jam ya. Ya. Jam Pak. 6:30 kita masuk ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Yuk. Oke. Ekonomi ya, mempengaruhi sekali ya. Nah, sekarang dengan era pandemi sekarang kan terasa sekali. Dengan era pandemi ini kan kemampuan masyarakat daya belinya repot ya, daya belinya. Jadi ya semuanya BPJS akhirnya kan. Terus dari pemerintah sendiri ya pemerintah kebijakan pemerintah memberikan kebijakan bagaimana kebijakan pemerintah supaya rumah sakit ini tetap berjalan. Kalau enggak kan ambruk rumah sakit itu kan. Struktur sosial. Ini stakeholder. Stakeholder itu adalah apa namanya unsur-unsur yang yang menjadi mitranya rumah sakit ya. Stakeholder yang jadi mitra, yang berkepentingan di sini. Ada di intraorganisasi, ada dokter, ada apoteker, ada tenaga nakes lainnya sini kan, nakes lainnya. Kepentingan. Terus di faktor eksternalnya, di eksternal ada apa? Ada asosiasi rumah sakit, Persi, Arsada, organisasi profesi, ada PPNI, ada ID, ada macam-macam ya, ada organisasi rekam medik, Formiki, macam-macam. Kemudian asuransi kesehatan dan farmasi. Nah ini, ya. Ini eksternal nih. Ini berkepentingan dengan rumah sakit karena dia kan memasok askes ya. Ini pasien, masuk pasien dan farmasi masuk obat. Kemudian ada JKN sekarang BPJS ya, jadi di samping asuransi yang sifatnya asuransi swasta ya, yang swasta kan banyak juga, masih banyak ya. Ada juga sebagian besar kan penduduk yang tidak mampu kan semuanya kan di BPJS kan, termasuk para pensiunan ya, pegawai pemerintah pensiun dan ya pegawai swasta pun sekarang masuk yang BPJS ketenaga kesehatan ya. Kemudian di faktor ini dilihat dari intra dan ekstra organisasi. Jadi di pihak hilir, di hulu ya. Kalau di hulunya apa? Di hulunya ada perusahaan farmasi, pemasok, ada organisasi edukasi. Ini pendidikan ya. Terus di sini di faktor hilir ada pasien. Inilah jadi seorang manajer tuh berpikir kayak begini Pak ya. Jadi kalau dokter yang praktek itu hanya mikirkan rumah sakit dengan pasien dengan obat gitu ya, apoteker ya. Nah, ini aja hanya dua ini. Nah sekarang Anda sebagai manajemen itu berpikirnya muter. Ya, ada faktor lain yang mempengaruhi. Dan ini saling mempengaruhi. Ini tanda panahnya saling mempengaruhi. Dokter dipengaruhi oleh farmasi ya. Tapi sekarang kan dengan apa? Kalau dulu kan terbuka sekali ya. Dulu kan dokter punya otonomi bebas sekali ya menggunakan obat sekali. Sekarang kan dengan BPJS kan obat-obat terbatas ya kan, dibatasi. Ada farmakoterapinya ya, ada farmakolo ini ya, apa namanya? Apa istilahnya tuh? Itu farmakoterapi itu ya. Jadi obat-obat yang harus diberikan itu sesuai dengan apa yang diberikan oleh JKN. Kalau dulu si pasien itu kan bebas sendiri, bebas bayar sendiri ya. Nah, sekarang kan hampir 80% pasien itu kan kalau nggak asuransi ya ini BPJS kan. Jadi tidak lagi membayar sendiri. Kalau dulu kan ada yang bayar sendiri. Nah ini gejala-gejala industri rumah kesehatan, gejala-gejalanya ya. Gejala-gejalanya ini industri kesehatan itu adalah industri kesehatan penutup. Karena perubahannya sangat cepat.
regulasinya juga cepat ya. Coba Anda perhatikan. Selama 2 tahun aja nih, selama setahun pandemi aja berapa peraturan berubah. Baik peraturan di rumah sakit maupun peraturan yang ada di yang berkaitan dengan masalah BPJS. Cepat sekali berubah. Teknologi ini bidang rumah sakit kita mencakup fungsi-fungsi yang lebih luas dibandingkan dengan. Jadi fungsi-fungsinya juga, fungsi rumah sakit kan bukan hanya sekedar ngobatin orang selesai enggak itu kan, tapi kan ada fungsi lain. Bagaimana supaya si pasien tuh dia merasa nyaman, puas, itu kan ya di situ ada hospitality-nya ya, yang kaitannya dengan tadi penunjang ya kan, ya, laundry, itu kan di sini fungsi lain. Nah, dibandingkan dengan dengan hotel kan cuma ngurusin orang nggak macam-macam. Kalau di sini kan di rumah sakit ini kan banyak ini ya, dari orang yang sakit berat, sakit ringan, sampai yang orang memang kepingin diberi apa namanya yang medical check up, macam-macam. Lebih luas ya, luas sekali. Dan kalau penyakit aja berapa ribu macam penyakit coba di sini. Kalau obat coba Anda, berapa ribu jenis obat. Rumah sakit kecil dan rumah sakit terdesak dengan sistem pembayaran apa nih? Pembayaran apa? Ini. Terus ke kurang karyawan ya, karena ini kan karyawan juga menjadi topik dari gejala-gejala ini ya. Ya gejala-gejala yang sering terjadi, kurang karyawan yang terampil maksudnya ya, baik medis, keperawatan, back office. Ini kan sering pindah-pindah orang-orang ini. Terus teknologi. Nah ini jadi salah satu upaya untuk menyelesaikan ini adalah kita dengan cara belajar tentang manajemen operasional. Bagaimana kita mengelola sumber daya yang dimiliki oleh kita supaya hal-hal ini bisa kita kelola dengan baik. Ini kelola dengan baik. Sehingga yang tadinya mengganggu menjadi efektif gitu kan. Ini rumah sakit ya. Rumah sakit di sini rumah sakit itu kalau kita bahasa kasar, kalau kita secara umum rumah sakit ini kombinasi ada antara fasilitas perawatan ya untuk merawat ya untuk perawatan. Jadi kayak apa tuh kayak kos-kosan gitu ya, sampai kepada fasilitas hotel. Di situ juga ada restoran dan toko. Ya, toko di situ kan ada farmasi, ada ya, kalau yang sekarang kan kalau paradigma sekarang kan rumah sakit itu kan selalu bergabung dengan public service yang pelayanan untuk orang-orang yang sehat, misalnya restoran, ada toko-toko, ada minimarket ya. Sekarang modelnya pakai begitu. Emang itulah perkembangan ya. Kalau dulu rumah sakit itu kan ya satu-satunya yang namanya rumah sakit itu hanya melayani orang sehat, orang sakit ya. Yang datang tuh orang sakit dulu ya. Jadinya akhirnya yang tercium baunya bolisol dulu ya kan, bolisol. Sekarang kan enggak lagi. Apalagi rumah sakit swasta. Pemerintah aja sekarang udah bergeser ya. Nah, tantangannya banyak sekali ya, tantangan rumah sakit ini improve untuk peningkatan maksimalisasi fasilitas, ini macam-macam. Bagaimana medication error. Nah ini hal ini adalah yang sering terjadi di ini waste fraud ya,
kesalahan abuse resources, pemborosan macam-macam. Nah, ini semua perlu dikelola harus dimanage dengan baik, ya. Nah, ini saat ini sekarang ini rumah sakit ini ada berapa nih? Ada tantangan yang sekarang nih, ya. Ada kepuasan pasien, teknologi, ya, upgrade teknologi, personal ini bahasa ini, ya, personal shortage ini kadang-kadang kita nggak punya tenaga yang jago kita sulit, ya. Ini yang tadi yang sama tadi ini hampir mirip hospital security, regulasi standar, macam-macam. Ini semuanya mempengaruhi rumah sakit. Nah, tujuan daripada manajemen operasional itu, yaitu rumah sakit itu kan tujuan akhirnya tujuannya kan selain penyembuhan pasien itu kan ini safe, efektif, pasien center, ya kan, timely, waktunya, ya, tidak mau berlama-lama kan, maunya kan turnover-nya kan rendah, ya, 3 hari kan. Terus efisien, equitable, penyamaan ini step-nya untuk menghilangkan ini, ya, step-nya untuk menghilangkan ini. Jadi ada berbasis continuous, ya, pengobatan yang terus-menerus dan berkesinambungan, ya. Terus pasien ini berbasis pasien ini, kebutuhan pasien, ada value, pasien kontrol, ya, pasiennya ini perlu pengawasan terhadap pasien. Jadi inilah yang ini step-stepnya, ya, step-step apa yang dilakukan di rumah sakit. Ini sambungannya, ya, masih ke sini. Jadi ini hal-hal yang dilakukan oleh rumah sakit, ya, rumah sakit semuanya. Jadi ini adalah kalau kita katakan, ya, itulah operasional rumah sakit itu ini, ya, kayak begini. Tapi nanti kita lihat ini, ya, ini, ya. Jadi tujuan utamanya adalah ini high performance. Jadi ingin kinerja tinggi. Jadi intinya manajemen operasional itu adalah ingin meningkatkan performannya, high performance, yang nanti ujungnya adalah si pasien merasa puas, kepuasan pasien. Karena apa? Karena dengan performa tinggi kan artinya kan tingkat kesembuhannya tinggi, kegagalan tindakan berkurang atau bahkan zero, gitu, ya, tidak ada kesalahan, ya. Jadi kepuasan pasien jadi royal ujungnya. Nah, supaya ini apa? Ya, ini fundamental healthcare operational excellence. Jadi ini tadi yang tadi itu yang harus dikelola dengan baik. Nah, ini caranya yaitu membuat tujuan, strategi eksekusi. Nah, ini kaitannya dengan visi misi, ya, visi misinya. Kemudian bagaimana pengawasan, ya, tindakan pengawasannya, continuous improvement, TKM sini, ya. Jadi artinya apa? Jadi rumah sakit sebagai industri ini harus diawasi, harus diamati, dikelola dengan baik dengan cara menggunakan instrumen-instrumen manajemen nanti. Nah, ini, ya, jadi kalau kita belajar lingkupnya tuh ini, lingkupnya operasional rumah sakit itu lingkupnya dari mulai manage
teknologi dan organisasi perubahan yang sifatnya kecil sampai kepada manajemen teknologi operasional, logistik sampai kepada operasional, planning, scheduling dan controlling. Ini yang utama ya, kalau kita sudah mengoperasikan dengan baik, nah, makanya nanti Anda belajar bagaimana belajar tentang balance scorecard untuk perencanaan, bagaimana kita untuk pembelian obat ya dengan metode ABC salah satunya gitu kan. Ini ya di sini. Nah di samping yang lainnya operation strategi ya, terus quality management ya ini untuk mengamati apakah para dokternya, para pekerja pegawai rumah sakit itu sudah ngikutin standar yang sudah ditetapkan enggak ya, quality assurance ya, jaminan. Nah ini ruang lingkupnya ya. Jadi manajemen operasional merupakan kegiatan untuk mengatur, mengelola secara optimal ini sumber daya dalam rangka proses transformasi ya dari input menjadi output. Nah, kalau kita gambarkan kira-kira gini lah gambarnya. Coba lihat gambarnya dulu ya. Nah ini ya kira-kira gini. Tuh, jadi bagaimana input ya, inputnya itu adalah sumber daya yang dimiliki oleh rumah sakit. Bagaimana sumber daya yang dimiliki rumah sakit ini mentransformasi orang yang sakit ya, kemudian ini material macam ini dikelola dengan diutilisasi ya, digunakan untuk mengobati orang sehingga orang itu yang tadinya sakit menjadi sembuh. Nah ini kalau kita lihat kalau rumah sakit, ini rumah sakit nih. Nanti kita nggak apa-apa ya bolak-balik. Nah ini tuh kan. Dari sini inputnya kan dokter, nurse, ada rumah sakit sendiri, ya bangunannya juga input ya. Ada ruang, ada bangunan, ada medical supplier, ada equipment, laboratorius, ya macam-macam. Kemudian, nah tindakannya transformasinya apa? Kan orang itu kan yang datang rumah sakit itu kan orang yang sakit. Nah orang sakit itu kan ingin meminta pertolongan untuk disembuhkan. Nah, ini tindakannya. Ada yang hanya diperiksa, ya, kemudian diobati, rawat jalan, selesai, ya kan? Ada yang ada perlu tindakan surgery, tindakan operasi. Nah, perlu di sini ada tindakan monitoring, ya. Bagaimana supaya ini jalan dengan baik, ya. Supaya tindakan surgery, eksaminasi berjalan dengan baik, medication, tindakan ya, medis, kemudian terapi, kemudian ini semua dia ini ada bermacam-macam. Ini contoh saja, mungkin banyak tergantung rumah sakitnya. Kan ada radiologi, ada pemeriksaan ada radiologi, laboratorium, ya kan. Nah ini kita punya ini alatnya. Nah, kemudian kita gunakan untuk kan kalau kita mau ngebedah kan kita perlu hasil lab, hasil radiologi. Kali di sini ada lab itu termasuk radiologi ya. Mungkin di sini ada. Nah periksa sini. Nah, tujuannya adalah untuk healthy patient. Nah, outputnya healthy patient. Nah, ini semua dimonitoring, ya. Monitoring kontrol. Ini monitoring tindakan, monitoring ya. Tapi ini monitoring dalam manajerial, dalam manajemen ini perlu dimonitor juga, kita awasi. Kebanyakan ada tim mutu kan. Kan kalau Anda rumah sakitnya yang sudah terakreditasi itu ada
tim mutu yang akan melakukan pengawasan terhadap ini tindakan-tindakan, dan ada audit terhadap input, ya. Audit itu bisa pada proses, juga pada input, ya, juga pada outputnya gimana, ya. Jadi ini bisa, dan ini kita bisa melihatnya tidak harus melihat secara besar begini, tapi kita melihat per pelayanan. Misalnya kita pelayanan UGD, di UGD outputnya apa? UGD outputnya kan si pasien mendapat pertolongan secepatnya kan gitu aja. Ya, kalau bisa pasiennya langsung masuk ruang rawat inap kurang dari 6 jam gitu, Dok. Kalau dia butuh perlengkapan inap, langsung masuk ke rumah inap. Kalau enggak, mungkin dia masuk pulang. Berjalan atau kurang, ya. Nah, terus di sini tindakannya kan apa di sini? Pemeriksa eksaminasi tetap, ya kan? Mungkin perlu ada bedakan, pasti ada pembedahan yang minor boleh di IGD. Di sini UGD. Di UGD kita petakan, coba Anda petakan. Terus di rawat jalan, kita bisa kita lihat. Di ICU, di OK, ya kita bisa lihat. Nah, secara besar memang rumah sakit secara besar kayak begini. Tapi secara kecil ya kita lihat monitor. Mungkin ininya berbeda kalau ini. Ya kan. Ini contohnya ini, kira-kira ini ya. Ini. Jadi kita nanti akan bagaimana ini berjalan dengan baik. Tentunya ini supaya ini berjalan dengan baik, tentunya ininya nih inputnya harus memenuhi standarisasi yang sudah ditetapkan di dalam akreditasi maupun standar Kemenkes, ya kan? Kemenkes kan udah buat standar nih, ya kan? Kalau di UGD dokternya harus sudah punya sertifikat ACLS, ya kalau nurse-nya apa BCLS atau apa gitu ya. Terus persyaratan gedungnya, ya gedung hospitalnya kan sudah ada persyaratannya. Medical supplier-nya gimana, itu kan ada ya, sudah ada aturannya, equipment alat-alatnya, standar peralatan dirawat standar di OK, di UGD, di ICU kan sudah ada standar kan semua. Lab juga gitu kan, labnya tergantung ya. Ada yang juga tergantung dari tipe rumah sakitnya kan, tipe rumah sakit kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Kalau di Jakarta kelas D aja udah ada spesialis ya. Ya bekas rumah sakit itu kan bekas puskesmas, ya kan? Itu kelas D tuh. Iya, betul Dok. Itu kelas D, puskesmas tingkat kecamatan. Jadi rumah sakit gede. Kan, ya. Tapi di situ ada spesialis kan. Kalau harusnya nggak bisa ya Pak, kan rujukannya berjenjang, harusnya nggak ada spesialis. Kan rumah sakit tipe A kayak Tarakan nggak ada pasiennya, Pak Dokter. Makanya tapi itu banyak spesialisnya. Jadi si pasiennya sudah ditangkap oleh RSUD yang tadinya puskesmas, sekarang tuh kan banyak situ, banyak udah ada spesialis ya dasar di situ kan, spesialis dasar udah ada. Ya, jadi Tarakan yang tipe B ya kebagiannya ya Tarakan tipe A sekarang Dok. Tipe A ya, wah. Iya. Pasiennya makin nggak ada. Makanya tipe A itu kan nunggu dari tipe B kan. Iya, nunggu rujukan aja, kita tampung. Betul. Jadi sekarang ini itu mungkin perlu penataan kembali gimana caranya ini ya, supaya ya emang konsep pelayanan kita itu jadi untuk di Jakarta khususnya ya, di Jakarta ini yang karena kelebihan itu apakah karena kelebihan dokter spesialis atau apa kita nggak tahu ya, tapi akhirnya di rumah sakit yang kelas D aja ada spesialis. Padahal kalau dulu kan namanya
kelas di rumah spesialis itu adanya kan di C ya. Tipe B atau tipe C ya? Tipe C 4 dasar kan, 4 dasar itu di C ya. Ya. Tipe D itu nggak ada spesialis. Tipe C itu ya sama dengan puskesmas plus ya, puskesmas plus ya. Makanya kalau dulu zaman saya masih aktif dulu ada namanya rumah sakit pembantu. Rumah sakit pembantu itu puskesmas plus, puskesmas yang sudah ada perawatannya, ada labnya, itu kan sudah ada itu. Tapi di situ tidak ada spesialis. Ya kalau ini dirujuk ke rumah sakit kabupaten kelas C kan, yang ada spesialis dasar. Kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Tergantung di provinsi mana. Kalau provinsinya kayak di Kalimantan pedalaman gitu ya. Dulu saya di pedalaman susah nyari spesialisnya. Yang ada cuma satu, kadang-kadang spesialis dalam kan ada cuma satu. Udah itu aja, yang lainnya nggak ada. Ya kadang-kadang spesialis yang ada ya dokter umum aja, dokter umum yang super spesialis. Dia bisa tangani apa aja deh. Dokter umumnya hebat dok, zaman dulu bisa semua. Ya, zaman tahun 70-an tuh zaman saya itu tahun 70-an. Waduh, bukan main ya. Dokter spesial, dokter umum bisa berani melakukan tindakan operasi karena orang dicakar beruang. Cakar beruang kan sobek tuh. Nah, itu bisa dioperasi dijahit, dioperasi ya. Perawatnya juga hebat-hebat dulu ya. Kalau sekarang kan dengan undang-undang keperawatan, undang-undang kedokteran kan jadi mulai ada batasan-batasannya. Ah, itulah. Nah ini ya, jadi Anda nanti sebagai manajer rumah sakit itu gitu Bu ya. Jadi bukan hanya memikirkan tindakan ada di sini, tapi bagaimana nih input ini dikelola dengan baik, sehingga tindakan-tindakan ini menjadi terjamin mutunya, sehingga pasiennya akan menjadi healthy, akan jadi paling tidak berkuranglah penyakitnya nanti kurang, nanti ada pasca perawatan, pasca tindakan, nanti mungkin ada kunjungan rumah, ada apa biasanya gitu kan, untuk memonitor pasien ini. Makanya ada monitoring nih supaya ini dijaga. Inilah kira-kira ya ininya, inti dari manajemen operasional ini ya, segitiga ini. Jadi Anda berpikirnya tuh sekarang sebagai manajer yang mengelola manusia, mengelola penunjang ya Bu ya, mengelola peralatan, ya kan, ini peralatan, ya, betul, Pak. Terus mengelola bahan-bahan laboratorium, obat, bahan-bahan medis, non medis, ya kan, penunjang, supaya ini berjalan baik, Tidak misalnya kan sering terjadi kalau ada beberapa penelitian teman-teman yang tesis itu sering terjadi kekosongan obat. Kenapa terjadi kekosongan obat? Ya mungkin di perencanaan tadi kan ada ini. Di perencanaan yang enggak yang di planningnya yang kurang bagus barangkali. Sehingga banyak obat yang sering banyak obat, tapi banyak obat yang sudah mau kadaluarsa. Nah, itu kesalahan dia. Kesalahan kenapa? Pembeliannya terlalu banyak, pasiennya sedikit. Nah itu juga karena itu ya. Tapi dengan sekarang mungkin sekarang sudah jarang ya. Tapi itu pun masih ada Bu. Banyak coba teman-teman tuh kalau Anda nanti residensi atau Anda sekarang kerja di rumah sakit, Anda lihat aja coba. Bagaimana penyimpanan obat, bahan-bahan, pembeliannya gimana. Kemudian belum dari tindakan-tindakan ini pasien safety, ya quality-nya itu ya di medication-nya itu memang bukan di sini ya.
Tapi tetap ada nanti bagaimana ini kualitasnya di sini mengendalikan apa bahan-bahan bakunya. Ini jadi kita sebagai manajer itu bagaimana kita mengelola ini supaya ininya berjalan dengan baik, ya efisien, efektif, ya tidak boros, penggunaan kapas, penggunaan alkohol, penggunaan obat-obatan yang tidak banyak dipakai, misalnya bius, ya, yang memaksakan pasien, ini itu juga nggak boleh gitu kan. Terus terjadi spike misalnya, waktu tunggu pasien jadi lama. Kenapa? Karena berbelit-belit manajemennya di hospitalnya, mungkin di organisasinya berbelit-belit. Nah, itu juga nanti dengan lean hospital kan, dengan lean manajemen kan nanti akan dilihat kenapa sih ini SOP-nya, kenapa SOP-nya buat pasiennya. Nah, ini ya. Jadi ini kalau secara keseluruhan, nah ini ya, jadi output-nya adalah ini. Jadi kita melihat, jadi kita manajemen operasional itu melihat rumah sakit dipotret sebagai suatu sistem, ya kan, suatu sistem. Ada input, ada proses, ada output. Nah, prosesnya adalah transformasi tadi. Ya. Oke, kalau ada yang mau didiskusikan silakan Bu. Ya. Nah, ini fungsi, ya, ini ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen personal, yaitu ada fungsi, ya, fungsi manajer operasionalnya, ya, fungsinya, kemudian operasional. Nah, manajer operasional itu siapa di rumah sakit? Siapa yang bertanggung jawab di rumah sakit, siapa Bu? Yang bertanggung jawab direktur. Nah, direktur kan? Direktur rumah sakit, ya. Rumah sakit. Kalau manajer ini pengembangan ada nggak? Di bawah direktur ada wadir-wadir. Wadir-wadir, ya. Ya. Sekarang yang seperti yang bikin, emang ini ya jatuhnya memang kepanen manajer operasional tuh kalau di rumah sakit tidak terpisah sih ya. Ada manajer medis, ya, ada manajer keuangan dan umum terpisah, gitu, bagian umum, ya. Bagian SDM terpisah sendiri. SDM sendiri kan ya? Ya. Iya, terpisah Dok. IPRS sendiri. IPRS biasanya di bawah umum Dok. Oh, dengan umum jadi manajer Ya, umum, di bawah umum. Manajer umum dan IPR masuk ke situ ya. Nah, itu manajemen itu begini. Kita lihat tanggung jawab atas mengelola departemen atau fungsi masing-masing, ya. Dan untuk memproduksi ini, ya, barang-barang yang diperlukan untuk pemberian jasanya atau mungkin berupa jasa. Ya, kalau manajemen operasionalnya keperawatan kan jasa. Tapi kalau manajer umum kan produksi kan, barang yang dikelola kan, bagaimana barang-barang yang itu bisa ini, misalnya apa ya, misalnya makanan, ya, gizi itu kan. Nah, itu kan harus di UMN. Sistem, ya, jadi selain fungsi ada sistem, mengacu pada sistem transformasi. Nah, ini bagaimana cara memproduksi barang atau jasa, dan maksud dalamnya adalah membuat cara-cara masak. Nah, maksudnya di sini tuh kan ada alur sistemnya, ya kan, ya, ada standarnya, ada clinical pathway yang harus diikuti kan. Nah, ini sistem transformasi sini. Clinical pathway-nya, ya, semua pengobatan kan ada SOP-nya kan, semua tindakan ada SOP-nya, semua pengobatan harusnya ada clinical pathway-nya, ya, supaya apa? Supaya nanti pengobatannya terstandarkan, sehingga dalam perencanaannya kan kita kemudian pengambilan keputusan. Nah, menyatakan pengambilan keputusan sebagai unsur penting dalam manajemen profesional. Nah, ini direkturnya, masa manajer direktur harus ngambil keputusan. Berarti ngambil keputusan. Misalnya, kita ini aja, kita membeli obat, misalnya cukup berapa kita perlu obatnya, misalnya apakah membelinya kita
per 3 bulanan atau per 4 bulanan, ya kan? Atau menunggu obat habis dulu, atau gimana? Itu keputusan yang diambilnya. Nah, ini seorang manajer harus berani ngambil keputusan, ya kan? Keputusan. Jadi ada inilah 3 hal yang perlu di ini kan. Jadi fungsi, ya, fungsi, kemudian ada sistemnya, kemudian ada keputusan yang akan diambil. Ini sama tadi ya, ini sama tadi. Jadi fungsi, ya, ya ada fungsinya, kemudian proses transformasi dan ini dan yang terakhir itu tadi apa? Apa tadi yang terakhir? Ambil keputusan. Keputusannya. Ini ya hampir sama lah ini ya. Nah ini, jadi ini juga gitu ya. Jadi Anda tidak akan melakukan ini. Jadi satu sisi kita bekerja dengan standar planning, organizing, executing, controlling. Satu sisi ada manajemen, ada manajemen medis, ada manajemen keperawatan, manajemen obat, manajemen apa? Jadi dia bagaimana menggabungkan antara itu ya. Jadi ini. Ada planning, organizing, creating, dan controlling. Oke. Nah ini juga sama ya. Jadi ini operasionalnya adalah ini. Operasionalnya ya, ada operation, marketing, finance, HRM. Jadi lingkupnya manajemen operasional itu yaitu ini ya, masih ya. Kalau industri itu kalau satu industri itu sama saya industrinya ini ya. Jadi operasional itu bagaimana hanya salah satu ini fungsi operation yang jadi SDM. Marketing lain lagi, marketing sendiri, manajemen keuangan sendiri, ya kan? Ini kan sendiri. Jadi operation itu manajemen operasional itu manajemen bagaimana yang mengelola sumber daya itu mungkin ya kalau kita di rumah sakit umum lah ya, barangkali manajer umum ya, yang berperan banyak itu umum barangkali sini. Ya. Tapi tidak juga ya, ada juga masuk juga pada manajemen pelayanan masuk sini. Ada umum, ada pelayanan, ada masuk sini. Yang berkaitan dengan operasional rumah sakit. Marketing adalah bagian sendiri yang bagaimana dia memasarkan. Makanya ini di dalam operasional itu marketing ada ilmu tersendiri. Finance ke accounting ke ilmu tersendiri. SDM demikian juga ada ilmu tersendiri. Ya, ada bagian tersendiri. Outside supplier, nah ini juga yang mengelola supplier. Nah ini biasanya ada yang terpisah, ada yang memang ini ya bagian terpisah. Ini karena ini kaitannya dengan data ya, dengan misalnya supplier dengan delay payment ya, yang pelayanan ya, dengan kaitan yang kaitannya dengan asuransi itu kan harus ada orang tersendiri. Nah, biasanya kan kalau di rumah sakit ada yang namanya apa tuh kalau ngurusin yang BPJS tuh, yang bagian verifikasi yang BPJS tuh Cashmix. Nah, Cashmix. Nah, itu inilah sebagai outside suppliernya Cashmix. Ini ya. Dia kan bukan di bawah keuangan, dia tersendiri dia. Cashmix itu. Tapi keuangan akan menerima ini sebagai untuk perantara antara rumah sakit dengan supplier. Oke, ini kita lewat saja ya. Jadi ini kita tidak
Benar-benar aja ini dimensinya ya, dimensi manajemen operasional itu ini. Dimensinya tuh ya apa? Dimensinya tuh meliputi ada quality planning ya dan proses improvement, ada supply chain logistik ya tentang obat, alkes itu kan di sini. Gizi barangkali mungkin. Kalau quality planning ini lebih kepada bagaimana mengendalikan, menjaga, mengassure terhadap pelayanan ya. Terus workflow for prosesnya, ya alur SOP, alur ya flowchart ini harus ada. Jadi ini tata ruang letak kan ini juga menjadi dimensi orang operasional. Walaupun memang ini akan dipelajari sendiri ya, tapi ini masuk ke dalam mempengaruhi ini dimensi personal, rancangan kapasitas dan perencanaan. Terus optimalisasi tata hubungan fisik ya. Nah ini kan kaitannya dengan tata ruang ya. Bagaimana ini? Terus staffing ya, ini SDM. Bagaimana ya supaya SDM-nya tidak banyak yang lari, ya. Loyal bila perlu, SDM-nya tidak pernah pindah ya. Nah, ini dimensi dari ini adalah dimensi sebagai direktur atau manajer rumah sakit itu lebih ke arah sini ya, lebih ke arah sini. Ini ada 4 hal yang harus ini ya. Ini ada semua. Tadi apa saja yang pernah yang tawarkan, bagaimana rencana membiayai yang excellent, bagaimana pengolahan SDM. Nah ini adalah 4 hal yang 4 hal yang rumah sakit sebagai pelayanan jasa, ini 4 hal ini yang concern kita ya, concern kita. Ini produk jasa jasa. Jadi kalau dilihat dari ini itu produknya ada yang sifatnya inti, ada kemasan, ada pelengkap. Nah ini produk intinya kan ini tindakan medis, pengobatan, perawatan, ya kan ini. Ini produk intinya. Jasa yang berkaitan dengan ini tindakan ini. Kemudian kemasannya apa? Kemasannya itu ini. Bagaimana sarananya, ya kan? Sarana perawatannya, ada VIP, ada yang biasa, prasarananya, ada alat-alat, macam-macam. Lingkungan, bagaimana lingkungannya, harga, tarif, ya kan? Terus SDM-nya bagaimana? Ini adalah kemasannya, ya. Produk kemasannya. Bagaimana kita membuat SDM-nya SDM yang memberikan kepuasan kepada pelanggan, SDM yang senyum, yang ramah, gitu kan ya, kemasannya. Kemudian dari harganya kan tidak terlalu ya, harga yang bisa dijangkau oleh siapa sasaran kita. Kan tergantung sasaran rumah sakitnya kan. Anda waktu direktur rumah sakit, waktu Bapak milik rumah sakit, membangun rumah sakit itu, siapa sasarannya? Apakah sasarannya orang yang berpenghasilan manajer ke atas atau kalangan bawah gitu kan. Kalau middle ke atas ya mungkin ya pasti beda dengan rumah sakit yang memang menengah ke bawah gitu kan. Sarananya disesuaikan. Demikian juga kita mau ininya tindakan-tindakannya. Terus pelengkapnya, pelengkap itu ada ini penjaminan, kunjungan rumah, jaminan, pemeriksaan. Suaranya hilang ya?
ya, nggak ada. Ada ya. Wa'fu anhu. Iya, tiba-tiba menghilang. Iya. Allahumma firli. Allahumma firlahu. Pak Edi senyum-senyum aja Pak Edi. Siapa itu yang belajar ngaji? Pak Edi jangan baper Pak Edi ya. Wa'fu anhu. Widi lagi. Enggak dong. Ini kemana ini? Wafi anhu. Asik, Papit. pulang cepat. Biar dihubungi Bu PJ dulu. Iya. Mbak Lia. Allahumma fir lahu wa'afihi wa'fu. Iya, suaranya. Ulang lagi. Allahumma fir lahu wa'afihi wa'fu anhu. Gambarnya ada. Lagi belajar ngaji ya ini. Gambarnya ada. Bukan selingan. Lagi ada yang belajar ngaji. Iya, baik dok. Kami tunggu dok. Terima kasih. Gambar dokter Alinya hilang juga ya? Udah dihubungin ya? Kak, Ya. Hilang. Iya, hilang juga. Hilang. Sudah dihubungin teman-teman, mohon tunggu ya. Siap. Baik. Ya, Bu Sekretaris. Baik. Izin rekan-rekan kolega melanjutkan sambil menunggu Pak Ali. Jadi berhubung dengan 5 mahasiswa baru yang turut bergabung, nanti akan ada penyesuaian untuk kelompok, ya, baik kelompok yang berikutnya untuk penugasan
kemudian ataupun tugas yang sebelumnya. Nanti untuk informasinya akan disampaikan oleh Bu Sekretaris nih. Di sini ada Bu Nina. Bu Nina, sudah bisa di-share, Bu, informasi terkait kelompoknya, Bu? Bu Nina? Masih proses sepertinya, Dok. Oh iya. Nah, ya, nanti dibuat akan lebih jelasnya oleh Bu Nina ya. Untuk Bu Retno Arimbi, Bu Farah, Patri, dan Pak Rahmat. Oh ya, ya Bu Nina, silakan Bu Nina untuk pengumumannya Bu, sambil menunggu Dr. Ali. Mungkin nanti diupload di grup aja kali enaknya ya Pak ya. Tapi konsepnya ini kan tambahan ya Pak, biar nggak merubah grup yang sudah ada. Nanti saya selipkan aja ya dari kelompok 1, 2, 3, 4 seperti itu ya. Gimana? Setuju, Bu. Baik, untuk penugasan kedua nanti akan disesuaikan dengan tadi yang disampaikan oleh Bu Nina, diselip-selipkan. Nah, untuk tugas yang pertama, jadi informasi ini kepada 5 rekan mahasiswa yang sudah bergabung, baru bergabung. Dari Dr. Grace untuk mata kuliah manajemen pemecahan masalah itu ada tugas kelompok. Kemudian dari Dr. Cecilia dari mata kuliah statistik dan epidemiologi juga ada tugas untuk individu dan tugas kelompok. Nah, saya izin untuk yang saya buat lebih besar lagi. Untuk yang tugas Dr. Cecilia, itu nanti formasi kelompoknya sama seperti kelompok awal, ada 10 kelompok, akan tetapi di sini nanti ditambah oleh rekan-rekan dari kelompok baru. Ya, jadi rekan-rekan kelompok baru itu, bentar maaf. Ya, ini yang tugas Dr. Cecilia ada 10 kelompok. Nanti untuk rekan-rekan yang kelompok baru, membentuk kelompok sendiri karena satu kelompok itu diminta beliau jumlahnya 3. Jadi nanti Bu Ratna, Bu Farah, dan Pak Tri Oktorianto itu kelompok 11. Mohon izin diinfokan kalau Dr. Ali sudah ada ya. Ini kelompok 11, kemudian kelompok 12-nya ini Pak Rahmat dan Pak Isan. Ya, jadi ada 12 kelompok untuk tugas pertama dari Dr. Cecilia. Nanti untuk tugas kedua dan seterusnya akan dilebur menjadi 10 kelompok. Ya, dikembalikan lagi jadi 10 kelompok agar tidak terlalu banyak kelompoknya. Kemudian untuk tugas dari Dr. Grace nanti seperti yang disampaikan Bu Dina tadi itu karena ada persyaratan khusus dari beliau di mana kelompok-kelompok yang ada itu harus ada kelompok yang dari anggota rumah sakit. Dan ada informasi bahwa kesulitan data untuk beberapa kelompok terkait dengan anggota yang masih koas di rumah sakit, maka nanti berhubung yang 4 orang ini atau 5 orang ini adalah bertugas di rumah sakit, maka akan dilebur ke kelompok-kelompok yang ada. Nanti tadi seperti disampaikan Bu Nina, untuk pembagian kelompoknya akan di-share di grup kelas. Terima kasih. Mungkin itu pengumuman dari kami. Kalau ada pengurus yang lain mau memberikan pengumuman, silakan. Izin Pak Peter, saya Ardian Triasmoro, yang semula kelompok 2 ngelebur ke kelompok 6 ya, untuk tugasnya Bu Grace ya Pak ya. Saya konfirmasi aja Pak. Makasih. Betul. Ada masuk lagi ya? Aduh. Pak Ali udah masuk kayaknya ya? Iya Pak Ali, silakan Pak. Monggo Iya. dilanjut. Lanjutan lagi ya. Pak Peter, keep dulu ya. Ya, tentang mana tadi?
Kok ini sih? Sudah kelihatan? Ya, sudah Pak. Sampai produk jasa layanan. Sudah masuk? Sakit. Sudah. Halo? Ya. Ya. Sudah Dok, sudah. Oke. Aduh maaf ini gangguan ini apa namanya gangguan internetnya nih. Nah ini jadi ini tadi ini sudah sebutan ya. Jadi tujuan daripada healthcare jadi manajemen operasional itu ini ya. Bagaimana efisiensi proses, efisiensi people, teknologi dan implementasi. Jadi itu ya jadi itu yang perlu Anda perlu di dalami ya di dalami. Nah, sekarang kita sistem ininya ya ini sistem rumah sakitnya ya digambarkan dalam bentuk aliran ini aliran kerja RSM itu banyak alur pelayanan yang berjalan saat sama ini masalah-masalah ya RS membutuhkan alat bantu menggambar produk jasa alur nah ini yang saya katakan tadi ya jadi operasional alur masih itu ada klinik terpakai, pasien stream, staff stream. Jadi rumah sakit itu betapa rumitnya. Ini kalau kita lihat ya rumah sakit itu kayak begini lah rumah sakit si pasien ini ada yang ke sana, ke sini yang rumit ya. Mungkin dokternya agak ini, dokter yang praktek sih tidak terlalu peduli belum. Ke sini ada yang ke anak, ada yang ke penyakit dalam, ya ada yang ke lab, terus ada yang kemana, ini kayak kalau kita sih istilahnya spaghetti ya, model spaghetti. Nah ini kalau kita lihat kalau itu waktunya ya, waktu dia potong berapa menit, waktu dia nunggu berapa menit, dihitung. Nah ini pemikiran alur ini kalau kita panggil alur kayak begini. Dengan apa ini dengan melihat ininya ya pemikiran alur rumah sakit ini ya diarah lagi. Nah ini flowchart. Jadi semua pelayanan itu mestinya harus kita flowchartkan ya. Jadi ada startnya bagaimana, kemudian dari sini definisikan kalau sini pemeriksaan ya. Kalau pasien kan si pasien nanti kemana, apakah dia membutuhkan ini perjalanan ya, membutuhkan pemeriksaan tidak, kalau pemeriksaan mungkin ke lab, kalau enggak ya langsung. Ini contoh alur kamediknya. Ini tool manajemen yang digunakan
tool manajemen yang digunakan, ini yang digunakan di dalam operasional ya. Ini tool manajemennya ya. Tool manajemennya kayak gini nih, tool manajemennya yang berupa flowchart ya. Ada yang menggunakan value system ya. Value system ini, kalau value system itu supply management ya. Supply management itu ada dengan menggunakan value chain management. Jadi dari ada kalau kita ingin mendapat margin keuntungan ya kita melihat dari ciri bagaimana logistik, operasionalnya gimana, outbound logistiknya ya, ini inbound logistik di dalam, outbound ya di luar gimana, marketing, service. Di sini di dalamnya ada infrastruktur, ada human resources, ada teknologi development, ada pengadaan, supportnya. Nah ini kira-kira kalau ini ya, kalau di rumah sakit ya, hospital value chain analisisnya ini ada aktivitas pelayanan, ada aktivitas pendukung, aktivitas pelayanan, ada pra pelayanan, ada proses transformasi ya, ini proses transformasi, ada pasca pelayanan, output lah ini pasca pelayanan akan mendapatkan nilai yang didapat. Kemudian di pendukung itu ada budaya organisasi, ada sistem nilai, ada asumsi bersama, ada struktur organisasi, ada fungsi divisi matrik, ada sumber daya strategis, keuangan, SDM, informasi, teknologi. Ini semua ini hospital value ya. Ini mempengaruhi nilai sistem. Nah ini contoh-contoh ya, contoh-contoh. Nah, ini ya. Oke, itu ini keberhasilan. Jadi keberhasilan manajemen operasional itu kita dari empat perspektif. Perspektif biaya, perspektif quality, parameternya ya, ada quality, ada parameter efisiensi dan efektivitas. Nah ini ya, jadi ini adalah keberhasilan MO ya. Jadi kita bagaimana kita mengelola sumber daya supaya ini sumber daya itu proses transformasi dari input menjadi output itu bisa cost-nya bisa kita tekan, quality-nya bisa kita jaga, efisien dan efektif ya. Nah ini ya, dari biaya, kualitas, komponen prestasinya ya. Masalahnya nih ada ini di sini ada yang sebut, ada dari yang lain ya, ada yang melihatnya kayak begini, ada yang melihatnya biaya, kualitas, penyerahan, delivery, dan fleksibilitas yang data gitu ya. Jadi ini adalah output dari manajemen operasional. Apa saja akan dilakukan nanti kita lihat ya. Nah, tool-nya apa saja? Tool manajemen apa saja akan digunakan? Nah, ini ya, tool manajemennya antara lain ya ini tool yang digunakan tuh nanti dalam khusus dalam inventory ya, dalam inventory manajemen, yaitu economic order quantity,
minimum order quantity, ABC analysis, ya. Lean management, ya, forecasting, ya. Nah ini semua alat-alat ini yang digunakan nanti ya, akan digunakan. Nah ini ya. Nah selain itu ada lagi banyak alat yang digunakan ya. Kalau ini ada beberapa alat yang mungkin kita jarang kenal, paling kita kenal Pareto, barangkali pernah dengar, ABC analisis ya. Nah, kalau di manajerial ada yang pernah dengar mungkin affinity diagram, relationship diagram, tree diagram, matrix diagram, arrow diagram, priority, proses decision program chart. Ini salah satu alat-alat ini nanti Anda bisa cari ya. Ini yang dipakai ya dalam perencanaan ya. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Ini tool decision making ya. Tool decision making itu ada nanti sama si Bu ini pun ngajar juga ya. Teknik pembahasan masalah Bu Gris ya. Nanti bisa tanya Bu Gris ya. Ini nanti ada root cause analysis, FFMI. Nanti saya di sini ada beberapa, enggak ada sini. Nah inilah kira-kira yang ini ya. Jadi alat-alat yang kita gunakan untuk yang akan digunakan di dalam proses manajemen tool ya, di dalam manajemen operasional ya. Jadi ini order, habis analisis, mungkin nanti kita pelajari ini. Nah, sebelumnya kita mungkin nanti ada manajemen kinerja ya, ada manajemen kinerja, just in time ya. Oke, saya rasa ini barangkali yang ini ya, yang mungkin perlu dipelajari, yang untuk ini udah habis ya. Jadi oke. Ini hal-hal yang perlu kita pelajari nanti di sini ya, di dalam operasional itu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Pengalaman Anda, mungkin pengalaman di waktu Anda di rumah sakit, apakah khususnya bagian umum barangkali ya, umum bukan yang lain. Jadi medianya operasional ini lebih banyak pada umumnya. Jadi untuk melihat bagaimana melihat ini secara operasional. Secara operasional ini nanti Anda melihatnya ini bagaimana proses manajemen operasional di rumah sakit itu bisa berjalan dengan baik ya, dengan cara memberdayakan input ya, memanfaatkan input secara baik sehingga ini berjalan baik. Sehingga hasilnya ini dulu barangkali yang baru di kita untuk perkenalan pertama ya. Perkenalan pertama ini dulu barangkali yang perlu Anda dapat dipelajari dulu. Jadi nanti di sini jangan lupa ya, tadi kan nanti di sini itu kan ada berjalanlah sini standarisasinya bagaimana, SOP-nya gimana ya. Ada yang mau ditanyakan silakan. Untuk barangkali untuk tahap pertama ini dulu yang bisa dipelajari.
Ada yang mau didiskusikan, silakan. Dokter izin bertanya, Ya. Dok. Kalian sharing pengalaman, Dokter. Ya. Saat saya kemarin ada di penunjang medik, Dok, itu tuh ada banyak, Dok, DPJP yang mungkin penulisan resepnya tidak sesuai dengan Fornas, Dok. Iya. Nah, kemudian kan jadi masalah itu, Dok, di farmasinya. Nah, kalau seperti itu bagaimana pendekatan kita bagian manajemen untuk melakukan fungsi actuating-nya, Dok? Gimana tadi? Jadi gini, Dok, pengalaman saya kemarin waktu di penunjang medik, Dok, jadi ada beberapa DPJP yang mereka menuliskan peresepan kadang-kadang ada yang tidak sesuai dengan Fornas, Dok. Oh iya. Jadi di farmasinya nanti ada kendala di situ, Dok. Nah, di sini yang saya tanyakan bagaimana kita dari pihak manajemen melakukan pendekatan untuk sesuai fungsi yang actuating-nya itu, Dok. Apakah rumah sakit sudah punya itu enggak formularium? Sudah, Dok, sudah ada Fornasnya, tapi kan kadang-kadang DPJP suka ngeresepin yang di luar itu, Dok. Itu harusnya itu komunikasi ya, dalam hal komunikasi. Jadi mungkin bisa diadakan ya paling tidak diberi penjelasan kepada kepada DPJP ya. Ya mungkin harusnya manajernya ya, mungkin bukan dari ini ya, dari manajer ya. Itu dokternya dokter ini kan, dokter tamu barangkali ya. Itu saya biasanya ini, Dok, kadang-kadang dokter saraf sukanya meresepkan gabapentin, padahal kalau di Fornas itu gabapentin khusus yang nyari-nyari post herpetik kayak gitu, Dok. Tapi gabapentinnya kadang dikasihin untuk case yang lain juga pakainya gabapentin. Jadi kita banyak keluar di gabapentin gitu, Dok. Padahal sesuai Fornas nggak bisa gitu. Ini masalah ini ya. Ini adalah masalah pertama ya, apa namanya, kalau dalam hal operasional ya di sini di inputnya kita harus mempunyai itu. Kemudian nah itu disampaikan tidak kepada semua dokter bahwa kita punya formularium dan di samping itu kalau misalnya BP dari asuransi, kan asuransi sudah punya ini sendiri ya Mbak ya, asuransi punya apa tuh, punya standar sendiri kan ya. Atau mungkin biasanya asuransi juga mengikuti formularium yang dipakai di rumah sakit, itu kita bisa gitu kan ya biasanya. Nah itu disampaikan ke harusnya si pimpinan pada saat apakah mungkin secara baik-baik bagaimana menyampaikan kepada dokternya. Soalnya nanti akhirnya ujung-ujungnya nanti rumah sakit nggak dibayar oleh BPJS, oleh penjamin kan, iya kan? Ya, jadi itu harus dikomunikasikan. Jadi kan itu kan pada saat verifikasi kan ada verifikasi ya. Iya itu, Dok. Nah, ya emang sebenarnya kan emang dari apotek itu kan, dari apotek mestinya si dokter itu kan menanyakan dulu kepada apotek, kepada farmasi, apakah ada obat-obat ini yang akan saya berikan ini dijamin nggak oleh si penjamin. Kalau tidak dijamin ya harusnya disarankan jangan dipakai, misalnya gitu kan. Ada pengganti obat lain. Biasanya penggantinya ada nggak di sini di rumah sakit? Nggak ada, Dok. Hah? Nggak ada, Dok. Kalau misalnya pasien BPJS gitu dia beli sendiri gitu di apotek, kira-kira boleh nggak ya, Dok, yang seperti itu? Jadi nombok itu, Dok. Itu kan nanti pada saat audit kan jadi jelek nilainya. Oh gitu ya, siap, Dok. Iya, ya kan pada saat audit kan nanti kan Anda kan Mbak Retno ya, misalnya nanti kan rumah sakitnya kan kita di audit tuh, audit manajemen. Nah, di manajemen nanti kinerja Anda nanti nggak tercapai. Oh ya, siap, Dokter. Iya toh. Kemarin itu sih, Dokter, kendalanya.
mau dikasih Iya, ke DPP. betul. Nah itu harusnya tolong itu hal-hal yang kayak gitu-gitu disampaikan kepada si DPJP ya, pada DPJP bahwa obat-obat yang digunakan di sini adalah obat-obat ini. Jadi nanti kalau tidak menggunakan obat-obat yang ini, yang terkena ya rumah sakitnya. Rumah sakitnya nanti menggaji dokternya dari mana? Kalau nggak dibayar oleh si BPJS, iya kan? Alternatifnya berarti, iya betul dok. Berarti alternatifnya kalau tidak bisa pakai obat itu kita harus ada obat alternatif ya dok. Iya, ada alternatif. Artinya harusnya ada alternatif, ada obat alternatif yang memang bisa diresepkan oleh si dokter spesialis itu, tapi itu dibayar oleh dibayar oleh si BPJS. Soalnya kalau tidak kan nanti kan kinerja rumah sakitnya jadi kurang baik jadinya kan. Kerjanya banyak obat yang tidak, banyak resep yang tidak diambil dari rumah sakit, banyak yang di luar, jadinya kan banyak di luar. Rumah sakitnya nggak dapat apa-apa kan? Iya dok. Iya, dokter sih dibayar, tapi rumah sakitnya nggak dapat kan? Karena obatnya kan keluar. Iya, banyak yang tebus di luar. Iya, nah itu, saya rasa itu jadi itu makanya di sini penting banget ya, penting banget tadi di input itu standar itu perlu semua standar itu harus. Nah ini sistur sarana tuh harus betul-betul disiapkan semua ya, siapkan semua. Jadi sehingga mengurangi, jadi itulah efisiensi jadinya. Ya di situ efektivitas efisiensinya di situ. Ya tadi kan di sini kan tadi efisien terhadap pengobatan, efisien di bidang apa tadi kan ada empat efisiensi ini, proses, people ya. Jadi efisiensi. Jadi tidak ada ini. Jadi kita bisa menekan biaya. Menekan biaya. Oke, ada lagi? Nanti mungkin. Terima kasih dok. Iya, sama-sama. Ini baru perkenalan dulu aja ya, Jadi Anda bisa tolong mungkin Anda bisa potret ya, bisa memotret bagaimana peta transformasi di unit Anda. Kalau Anda mau nyoba ya, Anda mau nyoba bagaimana Anda operasionalisasi gambarnya mana tadi? Gambar operasi. Hanya gambar operasi di unit Anda. Coba unit Anda ya. Ada yang di apotek, di farmasi mungkin, ada yang di rawat inap, rawat jalan. Anda pelajari sendiri dulu ya, coba dipelajari. Nanti saya kasih bahan bacaannya ya, mungkin untuk ini. Ini kita menggunakan salah satu buku ya. Jadi Anda bisa bagaimana memetakan di setiap unit ya. Anda lihat aja petakan di salah satu unit aja dipetakan. Anda bisa memetakan unit. Unit apotek, unit apa Anda lihat ya. Ini inputnya apa ya, misalnya kalau di UGD misalnya inputnya apa? Input tadi dokternya harus ini, nurse-nya sini, kemudian medical equipment-nya apa saja, alat-alatnya ya. Nah ini kalau kita secara umum materialnya, mesinnya, tenaganya, manajemennya, capitalnya ya. Bisa lihat atau
tanah itu apa namanya, modal, tenaga kerja, tanah itu bangunannya tadi, tenaga kerjanya, modalnya, manajemennya, ini sama. Jadi ini secara sistem dilihat bagaimana suatu unit kerja, nah melaksanakan apa namanya, terus bandingkan kenyataan versus rencananya. Jadi rencananya dibuat, ya tentunya kan pada saat Anda membuat ini kan membuat perencanaan. Nah nanti perencanaan itu dibandingkan, dimonitor ya outputnya, bagaimana outputnya. Ini saya ditransformasi bagaimana. Jadi kenyataan dan rencana dilihat. Saya rasa barangkali ini dulu yang ini pelajari ya. Jadi nanti secara praktis nanti pertemuan kedua sudah. Nanti Anda baca pelajari dulu ya, pelajari dulu unit kerja Anda di potret kayak begini, bagaimana di potret kayak gini. Ya, nanti kita diskusikan pada pertemuan kedua, kita mempelajari sekalian dengan kita mempelajari kinerja, ya. Mempelajari kinerja, nanti kita Anda bisa ini apa namanya, bisa sebelum kita masuk ke kinerja Anda bisa diskusi dulu. Apakah ada hal-hal apa yang bisa ini. Nah ini ya, transformasi proses itu ini bukannya fisik, lokasi, exchange ya. Fisik ada physiological, ada psychological, ada informasi. Jadi aspeknya banyak ya di dalam manajemen, manajemen transformasi itu banyak aspek yang harus kita pelajari. Ya harus banyak pelajari karena kita memberdayakan ini supaya ini berjalan dengan baik. Di luar SDM, di luar keuangan, tapi kita secara umum kita bagaimana kita menginikan ini. Terutama ya itu ya, terutama kita adalah yang terutama kita dalam rangka tadi nih, yang terutama kita membahas tentang apa tadi, alat yang utama tuh apa tadi, yang alat-alat yang ini alat ini inventory ya, terutama inventory, karena memang terutama inventory yang dan manajemen lean ya, terutama lean management, lean hospital, dan inventory management serta quality planning yang itu yang utama yang akan Anda tekankan ke situ ya. Bagaimana merencanakan obat ya, terus bagaimana nanti memforecast ya, nanti lean management, bagaimana supaya alur pengelolaan tuh bisa lean, bisa sederhana, tidak berulit. Inilah hal yang ini. Oke, saya rasa mungkin cukup ya sampai di sini dulu ya. Nanti ada jadi just in time segala, nanti mungkin pada pertemuan kedua kita jelasin sedikit ya, walaupun sedikit berarti kita ini. Oke, sampai di sini ada yang masih ditanyakan lagi? Tadi udah ya ada yang menanyakan ya, tadi tentang ada permasalahan dalam hal pengelolaan itu apa namanya, order obat itu ya, dalam hal ini. Mungkin itu kaitannya dengan ini, kalau di situ kaitannya ini sih kaitannya dengan apa? Di sini kaitannya dengan mungkin nggak masuk di sini ya, dalam hal quality dia, mungkin dalam quality, order quality. Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup yang di sini dulu ya. Nanti saya akan kasih bahan tambahan untuk Anda pelajari supaya Anda mungkin bisa lebih menghayati bagaimana
kita belajar tentang manajemen operasional ya, karena di sini juga nanti Anda juga akan belajar tentang chain management yang ya, chain management ya tentang yang ini. Apalagi sekarang dengan budaya yang berubah sekali ya, yang berubah sekali ya. Ya, ini bagaimana memadukan antara aktivitas. Jadi intinya bagaimana memadukan antara aktivitas pelayanan dengan aktivitas penunjang. Nah, ini penunjang, yang aktivitas penunjang untuk melaksanakan aktivitas pelayanan supaya pelayanan berjalan baik sehingga nilai yang didapat bisa mendapatkan margin, keuntungan. Kayak tadi contohnya tadi ya, misalnya tadi obat-obatan, bagaimana si DPJP ini dalam proses pelayanan mengikuti aturan yang ada di sini. Ini sudah ada diatur nih. Sudah ada aturan. Ini apa di sini? Misalnya di sini ada pendukungnya adalah SOP, clinical pathway yang sudah disiapkan di sini ya. Nah, ini tinggal di sini tinggal make ya. Jadi dokter-dokter jangan menggunakan obat-obatan yang tidak ada di dalam ini, di dalam fungsi ini, di dalam di sini. Kalau di luar ini yang digunakan di sini tidak menggunakan apa yang ada di sini, ya nanti marginnya rumah sakit yang nggak dapat margin. Pasien membeli obat di luar semua. Nah, itu perlu disampaikan. Ya Mbak Retno ya. Ini Anda bisa lihat bisa main di sini Mbak Retno nih. Inilah pendukungnya, Anda kan mendukung di sini. Pendukung di sini nih. Nah, barangkali dalam pelayanan bagaimana komunikasi antara manajemen ini pihak manajemen dengan para profesi sehingga profesi memberikan pelayanan yang baik. Oke ya, itu intinya gitu ya. Nah, dengan hospital value ini Anda bisa bermain di sini. Bisa bermain. Oke, ada ya, sudah cukup ya. Emang membingungkan ya, yang untuk pertama kali Anda akan mendapat membingungkan. Tapi itulah kita memang karena kita belum masuk ke belum pernah ada yang bagi yang sudah bagi yang sudah sedikit di manajemen ya sedikit akan memahami bagaimana proses manajemen proses itu ya. Tapi bagi yang baru misalnya klinisi atau yang di luar itu mungkin masih ini nanti kemana nih arahnya ya. Tapi memang tujuannya adalah itu tujuannya kepada efisiensi ya. Tujuannya pada efisiensi. 4 efisiensi ya ini. Cost, quality, efisiensi, dan efektivitas. Ini parameter keberhasilan MOT itu. Ini intinya ya. Bagaimana menekan biaya sehingga dapat keuntungan, kualitas, memberikan kepuasan, efisien dan efektivitas yang ini termasuk untuk menekan cost-nya. Oke, saya rasa itu ya kali. Nah, nanti dengan kita belajar dengan tujuan memahami dulu. Anda memahami dulu apa sih MO itu? MO itu adalah bagaimana kita mengelola sumber daya yang ada di rumah sakit, yang termasuk di situ man, material, money, dan environment ya, dan macam-macamnya untuk menunjang pelaksanaan pelayanan secara baik sehingga akan mendapatkan keuntungan bagi rumah sakit.
Nah, ini ya rumah sakit akan untung ya, walaupun pandemi, tapi dengan kita menekan ini nih, menekan. Nah, ini kan right prescription itu maksudnya kan resep yang baik ya, resep yang sesuai dengan apa yang ada di situ. Nah, right advice ya, advice, memberikan advice yang baik, service availability, yang ini efektivitas. Jumlah staf ya yang efektif, efisien, ya, penggunaan sumber daya yang efisien ya. Ini semua ya. Anda ini concern dalam manajemen operasional. Memang beberapa nanti mungkin di luar seperti training mungkin kita nggak belajar ya, karena itu training kan nanti termasuk ke dalam di SDM. Paling kita di inventory ya ini. Number of staff itu juga mungkin termasuk dalam SDM itu ya. Kita konsennya mungkin di bagaimana menekan biaya dan bagaimana quality nanti ada sendiri ya, manajemen quality ada sendiri. Kita lebih banyak mungkin di sini ya, lebih di sini dan di efektivitas. Oke, saya rasa sampai di sini cukup. Barangkali kalau tidak ada yang bertanya, mungkin kita akhiri saja. Mudah-mudahan bahan yang diberikan bisa membuka dulu ya, membuka cakrawala dulu ya, membuka cakrawala Anda yang tadinya mungkin belum memahami apa sih manajemen operasional, sekarang sudah sedikit banyak sudah memahami bahwa manajemen operasional itu intinya adalah bagaimana mengelola atau memanage sumber daya yang ada di rumah sakit untuk menghasilkan cost yang efektif, quality, efisiensi dan efektivitas yang baik sehingga pasien menjadi sehat, sembuh ya kan, sehingga kepuasan pasien jadi tinggi ya. Sekarang kan banyak rumah sakit yang kepuasan pasiennya kadang-kadang hanya 60%, 70%. Nah, itu mungkin kita harapkan bisa mencapai 80 atau 90%. Kita harapkan itu. Nah, ini semua ditentukan oleh manajemen operasional. Oke, sampai di sini. Kalau tidak yang bertanya, kita cukup di sini dan kita akhiri. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Ini masih ada kuliah lagi ya? Enggak ada. Selesai. Sudah selesai dok. Ya, sampai jam 8 ya. Oke. Nah, Terima kasih dok. Saya belum ada tugas ya, tapi Anda tugasnya sekarang hanya mempelajari dulu. Anda pelajari dulu. Ya, Anda pelajari dulu. Nanti mungkin nanti saya akan kirimkan beberapa bahan yang bisa apa yang sudah saya kirimkan. Oke, terima kasih. Terima kasih dok. Terima kasih. Terima kasih dok. Ya. Terima kasih banyak dok. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Diki ya, Mas Diki. Mas Diki kayaknya sudah keluar dok. Oh, masih enggak keluar, udah keluar ya. Oke, terima kasih. Saya keluar ya. Baik dok, terima kasih dok. Selamat istirahat dok. Ya, teman-teman jangan keluar dulu tuh, Pak Peter mau menyampaikan pesan-pesan Pak Peter. Iya Pak Peter. Saya keluar ya. Ya, terima kasih dokter. Sama-sama. Ya, izin menyambung langsung kita cepat saja. Cuman ini udah 31 nih, kita masih miss 4. Silakan langsung saja pengumumannya Bu Nina, Bu Sekretaris. Terima kasih. Bu Nina. Langsung aja Mbak Nina, nggak usah diedit dulu. Udah goblok.
Bu Nina. Silakan Bu Nina. Pak Peter punten, HP-nya Nina mati. Coba buka di grup pengurus, Pak Peter. Aku share aja coba ya. Nah, coba dibantu Bu Citra. Ya, nggak bisa di aku. Nggak bisa dibuka? Unsupport dokumen. Teman-teman, udah di-share belum Pak Peter? Sebentar, karena saya bukanya dari laptop ini. Oh ya udah, saya buka dari handphone, masuk di grup Ya, kecil ya. ya, silakan Bu Ria. Ya. Punten teman-teman, monggo dibuka di grup kelas kecil kita ya, 33C. Sudah kebuka semua belum? Yang pegang handphone monggo dilihat. Sudah. Oke, terima kasih untuk Santi. Yang lain? Sudah, Kak. Sudah ya? Sudah ya? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Kerjakan aja kali dulu ya. Bu Nina, ini nggak ada perubahan ya Bu Nina? Ria, saya tanya dong Mbak. Untuk kelompok 2, ini yang tugasnya Bu Sisil berarti kan ada tambah Pak Rio ya. Nah, bagaimana dengan saya tugasnya Bu Grace ya? Kan saya pindah ke kelompok 6 ya. Pak Ardian, izin Pak Ardian, itu ada judulnya tugas tetap untuk tugas selanjutnya yang dikirim di grup. Jadi tugas kelompok tetap untuk tugas-tugas selanjutnya. Oke. Nah, jadi kalau besok mata kuliah ada tugas lagi, kelompoknya akan menggunakan kelompok yang ini ya. Oh iya, ke depannya ya. Tapi kalau yang untuk Bu Sisil tetap ikut yang kemarin ya? Iya, betul Pak Ardian. Ya, kasih. Ya. Share screen-nya udah kelihatan belum? Sudah. Udah. Ya, yang untuk tugas Dokter Sisil aja dulu. Udah Pak Peter dijelaskan. Ya, ini untuk tugas. Jadi untuk rekan-rekan yang baru bergabung dari Dokter Sisil ada tugas. Ini nanti Pak Rahmat Ilahi masuk ke untuk mata kuliah statistik dan epidemiologi. Pak Rahmat Ilahi masuk ke kelompok 1. Pak Rio Oktorianto itu masuk kelompok 2. Pak M. Ihsan itu kelompok 3. Bu Farah Dian Bahar kelompok 4 dan Bu Retno Arimbi itu kelompok 9. Ya. Itu untuk mata kuliah statistik dan epidemiologi. Jadi tidak jadi dibuat 12 kelompok karena terlalu banyak sepertinya kalau disampaikan rekan-rekan tadi. Untuk yang mata kuliah Dr. Grace bisa ditampilkan. Lanjut ya. Sebentar ya. Sebentar. Ini masih yang sama ya? Sebentar. Bu Ria, tolong di-share ke grup 33C juga yang siap. Ya, mohon. Ya. Nah, ini untuk yang tugas Dr. Grace, karena kita hari Senin sudah ada peleburan, ya, maka kelompok 3, kelompok 1 dan 2 tetap dilebur. Kelompok 3 sampai dengan 10 ini masih sama. Ya, penambahan kemarin update itu ditambah Bu Retno Arimbi di kelompok 9 kalau di sini. Kemudian untuk Pak Rahmat Ilahi, Bu Farah, Pak Rio sama Pak Ihsan itu membentuk kelompok baru, kelompok 11. Untuk tugas Dr. Grace itu terkait mata kuliah pemecahan masalah, nanti mohon bantuan PJ mata kuliahnya men-share ulang
tugas yang diberikan oleh Pak Bu dosen ya, Dr. Grace dan Dr. Sisil di grup ya. Mungkin itu saja. Ada yang ditanyakan dari teman-teman yang baru bergabung terkait dengan tugasnya? Saya kan sebelumnya tugas Dr. Grace tadi di kelompok kecil kelompok 8 ya. Sekarang berarti pindah ke kelompok 9 gitu? Iya, disesuaikan, Bu. Oh, berarti tadi kan saya masuk kelompok 8, berarti saya sekarang pindah ke kelompok 9 ya untuk tugas Dr. Grace ya? Iya. Nah, disesuaikan Bu dengan yang Retno sudah diumumkan Arimbi. ini. Ya, masuk kelompok kami ya, Bu Retno, kelompok 9. Oke, siap. Makasih. Ya, sama-sama. Untuk Bu Farah, Pak Rio, Pak Rahmat, Aisyah, ada yang ditanyakan terkait dengan tugas sebelumnya? Ya, tadi berarti yang kelompok 11 yang bertiga nggak jadi ya? Pindah jadi membentuk satu grup ya? Yang untuk tugas Dr. Grace, Bu? Ya. Yang tadi bertiga kan? Retno Arimbi, saya dengan Tri Oktoranto kan? Ya, yang kita pakai nanti yang di share di WA group saja ya. Untuk mata kuliah ini. Terus pengumuman untuk yang 5 orang ini, kita memiliki email untuk pengumpulan tugas. Mohon bisa dilihat untuk dokumen emailnya apa. Silakan digunakan dengan bijak. Nanti untuk tugas-tugas mata kuliah dikumpulkannya ke kantor tersebut. Mungkin itu dari saya. Ada lagi dari teman-teman yang lain yang ingin disampaikan? Tapi nanti untuk yang update yang terbaru di-share di Excel yang terbaru kan Pak Peter? Ya, akan di-share di grup ya nanti oleh Bu Sekretaris. Oh ya. Ya, makasih. Ini untuk emailnya ya. Ini untuk email. Ada lagi? Atau bagaimana? Ada lagi? Cukup? Izin Pak, izin nanya Pak. Silakan. Ya, itu kan tadi ada tugas kelompok selanjutnya ya. Itu tuh untuk tugas kelompok selanjutnya benar-benar cuma tugas besok aja, misalkan ada tugas, atau selama-lamanya sampai semester 1 ini selesai, Pak? Saya rasa sampai semester 1 selesai ya, Pak. Baik, kembali lagi, baik mata kuliah ke-6 ke-6 mata kuliah yang ada, pakai kelompok yang sudah dibuat 10 kelompok ya. Begitu ya, Bu Ria, Bu Nina, Bu Citra? Iya, benar. Ya, betul. Ini yang kelompok selanjutnya yang ini nanti. Hanya tugas yang Dr. Grace aja yang tadi kelompoknya karena sudah dilebur kemarin Senin kita rapat. Jadi izin Pak Peter, saya setuju Pak ini untuk kelompok selanjutnya supaya kita tidak terlalu bingung dengan kelompok. Mungkin nanti kalau dosen selanjutnya untuk memberikan tugas untuk membagi kelompok, kita bargaining, kita menawarkan bahwa kita sudah punya kelompok agar nanti kan tidak bingung kalau kita kelompoknya mata kuliahnya ini, mata kuliahnya yang satu lagi lain kelompok, itu membingungkan buat kita koordinasi karena kita tidak bisa bertatap muka langsung. Ini akan menjadi kendala tersendiri. Jadi mungkin nanti melalui pengurus atau Pak Peter ketika ada beberapa dosen yang belum memberikan tugas, meminta kelompok, maka kita menawarkan kelompok yang sudah ada. Seperti itu Pak Ketua Kelas, izin. Siap, setuju Pak Edi. Tenang Pak, saya sudah tahu Bapak kerjanya di mana Pak. Tidak perlu memperkenalkan diri. Siap. Pak Peter. Silakan Bu Ina. Mau koreksi dikit, ini untuk tempat tugas itu saya, Oni, Rizka itu bukan koas. Leoni sama Rizka kan udah sama-sama kerja di rumah sakit. Kalau saya kan sekarang lagi nggak kerja, lagi cuti. Ya, izin itu kebetulan kita sambil kuliah tadi ngedit-ngeditnya jadi kejar waktu. Yang penting nama-namanya nggak salah dan pembagian kelompoknya nggak salah. Maaf. Siap. Ada lagi?
Ini kelompoknya cuma untuk semester 1 aja kan ya Pak Peter? Semester 2 nanti dilebur ya? Iya, siap. Nanti diatur kembali kalau ada semester baru. Ya. Mungkin itu ya. Ada lagi Bu Ria, Bu Nina, Bu Citra? Udah Pak Peter, Atau dari udah rekan-rekan ya. sekalian? Baik, terima kasih kalau begitu atas kesempatannya. Mohon izin saya akhiri pertemuan ini. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam, selamat istirahat, selamat melanjutkan kerja bagi yang masih bertugas. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam sama-sama. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.